تنسى اللايك والسبسكرايب والشير. Bapak Ibu sekalian, Diyufur Rahman, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanan kita dari kota Madinah ke kota Mekah, insya Allah akan kita tempuh kurang lebih selama 6 sampai 7 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahi majraha wa mursaha. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wadwi anna bu'dahu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Bapak Ibu sekalian, Diyufur Rahman, tiada lain harapan kita dengan kita memperbanyak membaca sholawat, tiada lain yaitu mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, Diyufur Rahman, kita akan menuju ke Masjid Abyar Ali atau Masjid Dzul Khulaifah. Jadi di Masjid Abyar Ali itu kita akan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah nanti selesai sholat, kita akan berkumpul di mana kumpulnya. Setelah kumpul semua, nanti baru kita kembali ke bus. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti untuk niat umrohnya di dalam bus bersama-sama. Namun ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita menjatuhkan niat umroh kita, yang mana hal ini yang dapat menentukan umrah yang akan kita kerjakan nanti diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ada 3 hal. Yang pertama yaitu adalah niat. Luruskan niat kita dari sekarang bahwasanya kita melaksanakan ibadah umrah ini lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang, bukan karena ingin dipanggil ibu haji, bapak haji atau ibu haji. Karena terkadang ada sebagian jamaah sepulang dari tanah haram, mereka umrah ataupun haji, setelah nyampe rumahnya kalau tidak dipanggil Pak Haji tidak. Oleh sebab itu, luruskan niat kita dari sekarang bahwasanya kita melaksanakan ibadah umrah ini lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kedua yaitu doa restu. Ya, mungkin ada sebagian jamaah berangkat umrah, mungkin ada yang tanpa suami, begitupun sebaliknya tanpa istri, saling mendoakan, harus mendapatkan doa restu. Jangan sampai kita lagi tengkar di tanah air lalu ditinggal berangkat menunaikan ibadah. Sebelum berniat harus minta doa restu, karena itu sangat menentukan umrah yang akan kita kerjakan nanti diterima atau tidak diterima. Yang ketiga yaitu adalah sifat sabar. Sabar dan sabar. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan ibadah umrah ini banyak cobaannya. Ya, banyak cobaannya. Dalam pelaksanaan ibadah umrah ini banyak cobaannya. Karena apa? Setiap kita melakukan suatu kebaikan yang lebih baik dari hari kemarin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan kepada umatnya. Jadi apabila kita melakukan suatu kebaikan yang lebih baik dari hari kemarin, Allah akan memberikan cobaan. Maka dari itu betul-betul dikeluhkan kepada diri kita yaitu sifat sabar. Dan juga nanti apabila melaksanakan tawaf, ya, terkadang kaki kita dikena injak oleh orang, terkadang kepala kita kena senggol oleh orang lain, maka harus sabar. Ingat bahwasanya Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang akan bertamu kepada Allah Subhanahu. Ingat 3 hal ini, bahwasanya karena hal ini akan menentukan umrah yang akan kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, doa restu. Dan yang ketiga yaitu sifat sabar. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Abyar Ali. Yang perlu diperhatikan, kita ingatkan lagi bahwasanya sebelum kita melafazkan niat, sebelum kita menjatuhkan niat umrah, maka kita masih sunnah melaksanakan yaitu potong kuku, menggunakan wangi-wangian masih boleh. Ya, namun nanti setelah kita melaksanakan niat, baru di situ kita nanti akan harus meninggalkan atas larangan-larangan umrah yang awalnya menjadi sunnah, maka setelah berniat sudah tidak diperbolehkan. Di sebelah kanan kita ada masjid ini yang dikenal Masjid Abyar Ali atau Masjid Dzul Khulaifah. Biasanya sangat ramai, dan nanti setelah sampai di situ kita akan turun dari bus, kita kumpul dulu semua. Setelah kita kumpul semua, kita bersama-sama menuju ke masjid. Mungkin nanti ada sebagian jamaah, terutama yang laki-laki, masih menggunakan celana dalam atau kaos dalam, bahkan ada yang masih pakai baju. Maka nanti di situ kita akan melepaskan, tinggal hanya kain ihramnya saja. Jadi usahakan nanti Bapak Ibu sekalian, setelah kita mau menuju ke masjid,
kita bareng-bareng nanti untuk yang perempuan akan kami arahkan di mana tempat untuk mengambil wudhu dan sholatnya. Begitupun yang laki-laki nanti akan kami arahkan di mana tempat sholat untuk yang laki-laki. Setelah kumpul semua baru nanti kita akan bersama-sama menuju ke bus. Untuk tas selempang itu kalau enggak begitu dibutuhkan ditinggal di bus saja, tidak apa-apa, biar tidak terlalu berat. Insyaallah aman karena ada sopir yang jaga di dalam bus. Karena tugas kita di masjid ini hanya sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat dan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nanti Bapak-Ibu sekalian usahakan yang kiranya mau ke kamar mandi, mau pipis, silahkan pipis karena perjalanan kita sangat panjang ke kota Mekah ya. Jadi jangan sampai nanti kita baru bergerak dari sini menuju ke Mekah setengah jam ada yang bilang Ustadz mau ke kamar mandi ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian pastikan yang ingin mau ke kamar mandi, mau ke toilet, silahkan ke toilet dulu. Setelah itu nanti baru melaksanakan sholat. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Amir Ali. Marilah kita bersiap-siap untuk turun. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Cukup Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah menjatuhkan niat umroh wajib kita. Jadi kita artinya sudah masuk dalam rukun umroh yang pertama, yaitu adalah niat. Rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Insya Allah untuk pelaksanaan tawafnya nanti setelah kita sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah, tentunya akan memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Rukun umrah yang ketiga setelah tawaf nanti kita akan ke tempat sa'i, yaitu dimulai dari Bukit Safa dan nanti menuju ke Bukit Marwah ya. Jadi Safa ke Marwah 1 kali putaran, Marwah ke Safa 2 kali putaran. Setelah 7 kali putaran di di tempat sa'i, maka rukun umrah yang selanjutnya yaitu adalah potong rambut atau bertahallul. Jadi insya Allah itulah rangkaian ibadah umrah kita dari Madinah sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah nanti. Setelah kita berniat, tidak ada lain zikir yang lebih afdal kecuali kita memperbanyak baca talbiyah sampai nanti kita melihat Ka'bah. Disunnahkan untuk memperbanyak baca talbiyah, terutama yang laki-laki, yaitu disunnahkan untuk diperkeras bacaan talbiyahnya. Nah, nanti sepanjang perjalanan Bapak Ibu sekalian silahkan sambil buka buku manasiknya ya, jangan kita ngobrol yang tidak penting dalam ibadah umroh ini. Mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin, karena Bapak Ibu sekalian, inilah kesempatan kita, tujuan utama kita dari tanah air menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Mari kita sama-sama membaca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang masih tidur, ayo bangun. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Tanah Haram Kota Mekah Al-Mukarramah. Ayo yang masih tidur bangun. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Tanah Haram Kota Mekah Al-Mukarramah. Mas Romi sudah bangun? Ayo bangun. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
Di sebelah kiri ada masjid, ini yang dikenal dengan Masjid Tan'im atau Masjid Siti Aisyah. Nah, di Masjid Tan'im ini adalah sebagai pembatas antara luar tanah haram kota Mekah Al-Mukarramah dan di dalam tanah haram kota Mekah Al-Mukarramah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki dalam kawasan tanah haram kota Mekah Al-Mukarramah. Sudah paham semua? Mari kita baca doa memasuki kawasan tanah haram kota Mekah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma hada haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nar wa aminni min adabika yawma tab'atsu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak-Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Alhamdulillah para jamaah semua, oleh Allah diberikan kesempatan sehingga bisa sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Oleh sebab itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang pertama yaitu dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua bil jawari, yaitu melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang sudah dilarang. Bapak-ibu sekalian, Diyufullah Diyufur Rahman, tidak semua orang bisa sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kecuali yaitu hamba-hamba Allah pilihan saja sehingga bisa sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan alhamdulillah para jemaah adalah termasuk hamba-hamba Allah pilihanlah sehingga bisa sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama menjadi tamu Allah yang baik. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bertamu kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah akan menghapuskan dosa hambanya. Jadi janji Allah yang pertama, barang siapa yang bertamu kepadaku, Allah akan menghapuskan dosa-dosa hambanya. Itulah janji Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bertamu kepadaku, Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Amin ya Allah. Amin. Perbanyaklah berdoa, karena di Masjidil Haram adalah tempat yang sangat istijabah. Kalau di Madinah kita kenal dengan Raudah, tapi kalau di Mekah kita kenal dengan Multazam. Di mana Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Halo, sudah pada bangun? Nah, jadi Multazam itu artinya pasti. Nah, Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi itulah Multazam. Makanya jangan heran bahwasanya di area Multazam selalu ramai daripada jemaah. Selalu padat. Karena di situ adalah tempat yang sangat istijabah. Janji Allah yang ketiga, barang siapa yang bertamu kepadaku, Allah akan menggantikan semua biaya yang Bapak Ibu sekalian keluarkan ke kota Mekah Madinah. Apabila kita ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan menggantikan. Dalam hadis menyebutkan akan dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Tidak ada ceritanya jamaah umrah, jamaah haji sepulangnya dari umrah dan haji jatuh miskin. Tidak ada ceritanya. Tapi kalau rindu ingin kembali lagi, ingin segera kembali, itu banyak. Nanti Bapak Ibu sekalian merasakan setelah sampai ke tanah air lagi, setelah beberapa hari, maka akan rindu akan suasana Madinah dan Mekah. Amin. Allah Subhanahu wa taala setiap hari menurunkan rahmat kepada hambanya, yaitu sebanyak 120 rahmat. Yang pertama yaitu 60 rahmat akan diberikan kepada hambanya bagi hamba yang melaksanakan tawaf. Entah itu tawaf sunnah, tawaf umrah ataupun tawaf haji, oleh Allah akan diberikan 60 rahmat. Makanya Bapak Ibu sekalian, di Masjidil Haram ini beda dengan masjid yang lain. Kalau di masjid yang lain, ketika kita masuk ke dalam masjid, kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatan masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram, setelah kita masuk ke dalam, apabila kita mampu, maka lebih afdal kita melaksanakan tawaf sunnah terlebih dahulu. Setelah melaksanakan tawaf sunnah, baru melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi tawaf sunnah itu tidak usah memakai kain ihram, hanya tawaf saja 7 kali putaran, tidak usah pakai sa'i. Itulah tawaf sunnah. Tidak ada batasnya kalau tawaf sunnah berapa kali pun. Jadi kata Allah akan diberikan rahmat 60 rahmat bagi hamba yang melaksanakan tawaf. Yang kedua 40 rahmat akan diberikan kepada hamba yang sedang melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Dengan kita
sholat berjamaah akan diberikan 40 rahmat. Jadi Allah di Masjidil Haram ini mengobrol-ngobrol kebaikan. Yang terakhir 20 rahmat akan diberikan kepada hambanya bagi hamba yang hanya memandang Ka'bah saja. Hanya memandang Ka'bah diberi rahmat 20. Jadi Allah mengobrol-ngobrol kebaikan sampai di Masjidil Haram ini Allah melipat gandakan. Apabila kita melakukan suatu kebaikan akan dilipat gandakan sebanyak 100.000 kali. Kita sedekah 1 rial dilipat gandakan 100.000. Kita baca Al-Quran 1 surat pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, yaitu apabila kita melakukan suatu kejelekan pun akan dilipat gandakan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita sekarang sudah dalam kawasan Tanah Haram, artinya kita diharamkan yaitu berbuat yang tidak diinginkan. Jangan sampai Bapak-Ibu sekalian kita apalagi kita dalam keadaan ibadah membuat orang sakit hati, terkadang pokoknya banyak Bapak-Ibu sekalian cobaan dalam perjalanan ibadah ini. Ya, ingat bahwasanya kita sekarang ini dalam keadaan bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan sampai ke hotel dan nama hotel kita adalah Elaf Kindah. لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير.